Nah, kalau kita percaya bahwa negeri ini mengakui agama sangat berperan dalam pembangunan bangsa, maka dengan demikian juga para tokoh-tokoh agama beranilah mengkritik anggota DPR, mengkritik pejabat publik. Karena pejabat publik itu kan menjadi jemaat-jemaat mereka. Dan anggota tokoh-tokoh agama harus berani memberi teladan. Jangan sampai kemudian diatur oleh pejabat-pejabat publik itu dalam ruang-ruang agama dan tempat-tempat ibadah. Jangan karena mereka memberikan banyak sumbangan, kemudian mereka mendapatkan tempat khusus, karena mereka memberikan perlakuan khusus, dan kemudian tokoh-tokoh agama juga memberikan perlakuan khusus kepada mereka. Ya kalau begitu, di mana teladan tokoh-tokoh agama? Di mana usaha untuk menyatukan negeri ini? Jadi menurut saya harusnya kita juga mengakui supremasi hukum, mengakui Pancasila sebagai tempat semuanya kita mendapatkan tempat yang sama di bumi Indonesia. Nah, kalau semua kelompok yang ada di Indonesia, elemen bangsa Indonesia ini menyuarakan kembali, ya, dan terus menyuarakan bahwa perlu tuntutan yang diutarakan oleh banyak para demonstran yang diakui juga setuju, yaitu 17 tuntutan ya dengan 8 tambahannya. Saya pikir itu sesuatu yang sangat penting. Saya pikir kita semua setuju kalau reformasi DPR itu harus. Kita juga setuju kalau kemudian undang-undang perampasan aset itu ditetapkan. Kita juga setuju kalau reformasi Polri itu dilakukan. Karena kan kita tahu sekarang setelah penetapan seorang kompol yang melanggar itu, dia mengatakan dia hanya menjalankan perintah. Ada apa itu? Dan kemudian kenapa itu terjadi hanya mereka yang kelas bawah? Ini pertanyaan. Ya. Kenapa yang kelas bawah itu mengalami penindasan? Dan ini juga terjadi ketika di DPR. Kenapa rakyat yang menjadi pemilik negeri ini ketika mereka menyatakan pendapatnya, menyatakan suaranya, menyatakan tuntutannya kepada anggota DPR, aparat keamanan justru bertindak represif, mengancam. Harusnya aparat keamanan melindungi rakyat, karena yang membayar itu rakyat. Justru anggota DPR yang tidak menyuarakan hati rakyat, tidak berani datang untuk menghampiri rakyat, ya tidak perlu jadi anggota DPR. Kalau mereka masih membutuhkan ya aparat keamanan untuk kemudian keluar mendengarkan suara rakyat, ya sebaiknya mereka berhenti saja di anggota DPR. Berarti mereka tidak punya dasar dari wakil rakyat itu sendiri. Mereka sebenarnya siapa kalau begitu? Kenapa mereka bertemu dengan rakyat aja takut begitu? Itu jadi aneh. Katanya mereka wakil rakyat seperti itu. Dan dari berbagai macam pandangan yang kita lihat ya, tokoh agama, tokoh intelektual, peneliti, dan juga pakar-pakar yang lainnya, mereka semua setuju bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Karena itu teman-teman yang nonton video saya ini, silakanlah coba tuliskanlah kira-kira apa sih kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan itu sebenarnya sudah dijelaskan ya dalam tuntutan dari masyarakat yang tersebar ya, terutama yang gerakan-gerakan di medsos itu 17 tuntutan dan 8 ya tambahannya gitu, seperti itu. Dan semua tuntutan-tuntutan itu kalau saya perhatikan ya hampir sama saja, yaitu reformasi menyeluruh. Dan itu harus diterima. Reformasi itu memang harus dilakukan dan tidak ada sebuah kelompok yang tidak harus mengalami reformasi. Reformasi jangan menakutkan. Anggota DPR, pemerintah jangan takut dengan reformasi. Polri juga jangan takut dengan reformasi. Reformasi itu pengembangan kepada ke arah yang lebih baik, membuat kita menjadi lebih beradab. Jadi reformasi itu baik untuk DPR, reformasi itu baik untuk eksekutif, reformasi itu baik untuk polisi. Jadi jangan apa harus takut. Dan kita memang semua harus mengalami reformasi, pembaharuan terus-menerus, apalagi zaman berubah sekarang. Masyarakat makin cerdas, masyarakat makin mudah mendapatkan informasi. Kenapa? Pemerintah, ya, para pejabat publik itu tidak mau mendengar. Kita sudah melihat sekali segala macam usaha yang coba diungkapkan atau dinyatakan oleh para pejabat publik untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan rakyat juga kan rakyat ya bukan tidak tahu, mereka tahu gitu. Jadi sekali lagi dari mana sebenarnya yang harus kita lakukan ya. Saya percayalah bahwa kita harus terus berjuang ya. Negeri ini membutuhkan orang-orang yang terus serius berjuang. Dan negeri ini membutuhkan orang-orang yang peduli Indonesia. Kita sudah mengalami banyak reformasi ya. Atau mungkin lebih tepatnya kita pernah mengalami reformasi yang luar biasa.
para anggota DPR itu dulunya katanya adalah orang-orang yang juga bergerak menjadi reformator. Pertanyaannya, apa Anda tidak malu dengan suara-suara yang Anda apa lontarkan ketika masa lalu? Dan sekarang Anda duduk di DPR dan Anda tidak peduli dengan suara rakyat. Padahal dulu Anda juga bersuara keras ketika suara Anda tidak didengar. Sekarang ketika Anda berada duduk di anggota DPR itu, duduk singgasana yang mulia itu, rakyat menuntut Anda, menyuarakan Anda, kenapa Anda tidak berani mundur? Yang lucu lagi adalah meminta maaf. Meminta maaf kemudian tidak mundur, itu saya tidak mengerti. Kalau ada sebuah jabatan yang begitu penting, dan kemudian ada kesalahan di sana, kemudian semuanya minta maaf dan tidak apa-apa di sebat situ. Bagaimana kita mau maju? Kalau anggota DPR sudah jelas meminta maaf, berarti kan tidak punya kompetensi, tidak punya kualitas. Kenapa sih tidak dengan jiwa besar untuk mundur saja? Kan juga rakyat akan menghargai kalau Anda mundur dan memang tidak punya kemampuan di sana. Apalagi Anda sempat menistakan rakyat sendiri dengan kata-kata yang memalukan, gitu ya. Waktu kita mengatakan tolol rakyat itu hati-hati itu. Rakyat itu kan sudah sangat kompleks. Bagaimana bisa sebuah kelompok yang mewakili rakyat itu merasa lebih pintar dari rakyat? Tidak bisa begitu ya. Jadi sebetulnya kan itu kan perwakilan saja gitu. Walaupun sekarang ya sekali lagi ya mungkin juga karena merasa anggota DPR itu sering menabur recehan dan merasa dia mendapat jabatan itu dengan caranya sendiri, itu dengan bukan aturan yang ada. Jadi mereka biasa melabrak aturan. Nah kalau demikian kan sekarang rakyat menuntut ya, kalau sudah menyadari itu ya sebaiknya ya kalian kepala anggota DPR mundur saja gitu kan, supaya ada sebuah reformasi yang lebih baik. Dan juga pimpinan partai politik lambat sekali mereka bertindak. Ada apa sebenarnya partai politik ini? Partai politik ini saya tidak paham. Katanya dia menjadi suara rakyat kan, penjamin kader-kader bangsa ini. Nah kalau partai politik sudah melihat bahwa kader-kadernya tidak berkualitas, berarti kan partai politik tidak menjamin. Partai politik harus berbenah diri dengan cepat. Ya. Jangan hanya sekadar menonaktifkan tetapi tidak ada tindakan-tindakan nyata. Berbenah diri, hadirkanlah kader-kader yang lebih baik supaya rakyat terjamin, supaya rakyat juga merasa tenang seperti itu. Jadi menurut saya ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi sekali lagi, apakah anggota DPR ini masih menantikan ya hari-hari ya sebentar lagi ya demo ini membesar atau menekan supaya demo ini berhenti dan kemudian kembali kepada tingkah laku yang seperti biasa. Menurut saya ya semua data yang ada kalau kita mau dengan bijak harusnya kita mengakui ya bahwa para pejabat publik yang sudah dituntut rakyat itu mundur dan juga para pejabat publik tahu ada banyak orang yang berkualitas. Ya biarkan aja, kasihlah kursi mereka kepada orang yang berkualitas itu supaya Anda dihormati. Memang banyak orang di negeri ini sudah terbiasa dengan struktur yang sangat korup, KKN. Jadi tidak rela tempat-tempat tersebut diambil oleh orang-orang yang bermutu, hanya orang-orang yang menjadi kelompoknya. Tapi jangan lupa, kelompok-kelompok itu kan menjadi kelompok besar kita. Jadi kalau Anda merasa itu kepentingan kelompok menjadi lebih penting dari kelompok besar kita, itu akan menjadi ancaman untuk kelompok besar kita dan juga akan menjadi ancaman untuk kelompok kecil Anda sendiri. Itulah kehancuran bersama kita.